Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan melanjutkan project video chat sederhana kita dari video sebelumnya. Bagi yang belum menontonnya, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu agar dapat mengikuti video ini dengan lebih baik. Di video ini kita akan mengimplementasikan Peer.js dan berbeda dengan video Peer.js pertama saya yang menggunakan server public Peer.js-nya. Di video ini kita akan pakai server kita sendiri sebagai server Peer.js. Bagi kalian yang belum nonton video Peer.js pertama saya, kalian dapat lihat di pojok kanan atas. Oke, langsung saja. Pertama kita kunjungi official GitHub Peer.js servernya. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Lalu scroll sampai bawah sampai ketemu bagian Combining with Existing Express App. Lalu kita copy require express peer server. Lalu kita paste ke server.js. Lalu kita copy yang ini. Lalu kita paste ke server.js juga. Lalu kita ubah my app jadi Peer.js. Lalu untuk middleware Peer.js-nya kita pindahkan ke atas middleware Express Static. Lalu kita ubah path-nya ke slash. Lalu kita ganti app.listen menjadi server.listen. Selanjutnya kita implementasikan socket.io. Saya asumsikan kalian sudah paham cara menggunakan socket.io. Jika belum, saya sudah buatkan videonya, bisa kalian cek dahulu sebelum melanjutkan video ini. Next kita buat objek room yang nantinya berisi key, room ID, dan value array dari peer ID. Next kita buat routingnya. Jadi skenario-nya, user yang mengakses URL slash akan kita generate unique room ID. Lalu kita redirect ke /room/room ID. Kemudian, jika ada user yang mengakses /room/room ID, maka kita cek apakah room ID tersebut sudah diisi lebih dari 2 user. Kalau iya, kita beri pesan, maaf, room sudah penuh. Jika tidak, kita send index.html. Oke, sekarang kita ke script.js di client. Di sini kita buat variabel room ID yang berisi room ID yang kita dapat dari URL. Lalu variabel local stream dan remote stream yang berisi media stream dari masing-masing user. Kemudian kita query DOM button, kamera, dan mic. Lalu kita buat sebuah variabel global peer media connection yang nantinya berisi instance dari media connection Peer.js. Tidak lupa kita panggil juga socket.io. Kemudian kita instansiasi kelas peer dengan parameter pertamanya yaitu ID dari peer. Namun jika kita isi dengan undefined, maka Peer.js akan mengenerate-nya secara otomatis. Kemudian di parameter kedua kita beri beberapa option. Yang pertama host, kita isi dengan hostname web. Kemudian secure, false. Nanti saat kita deploy ini wajib true. Kemudian port, kita bisa dapatkan port ini dari location.port. Terakhir path, sesuaikan dengan yang kita buat di server. Oke, next kita dengarkan event open pada peer. Di sini kita mendapatkan peer ID yang nantinya kita akan emit ke server bersamaan dengan room ID dengan nama event new user. Sekarang kita handle event ini di server. Di sini ketika ada soket yang terkoneksi, maka kita dengar event new user dari soket tersebut. Lalu kita buat room socket dengan nama room sesuai room ID. Kemudian kita cek, jika room ID pernah dibuat sebelumnya, maka kita tambahkan peer ID-nya ke dalam room tersebut dan kita emit ke soket tersebut event another user dengan mengirimkan peer ID orang yang sebelumnya ada di room tersebut. Namun jika room belum pernah dibuat sebelumnya, kita tambahkan ke dalam room dengan key room ID dan value array yang berisi peer ID dari soket tersebut. Next, kita akan handle event another user di client. Di script.js, sebelum kita menghandle event another user, kita buat dahulu beberapa function. Function pertama, get local track. Gunanya mendapatkan track audio dan video dari stream lokal.
Di sini kita akan mereturn sebuah promise di mana di dalamnya kita ambil stream lokal kita, dan kalau berhasil mendapatkan stream, kita resolve promise-nya dengan mengirimkan array track audio dan video jika pada constraint yang diminta audio dan video. Namun, jika yang diminta hanya video, kita kirim array track video saja. Namun jika yang diminta hanya audio, kita kirim array track audio saja. Next, jika stream gagal didapat, kita kirim errornya. Function berikutnya show stream, gunanya untuk menampilkan stream di HTML. Function ini memiliki parameter type yang berisi lokal atau remote. Di dalamnya kita buat variabel video element yang berisi HTML DOM video element berdasarkan type yang diberikan. Jika lokal, akan berisi elemen video lokal, dan jika remote, akan berisi elemen video remote. Next, kita cek lagi type-nya. Jika lokal, video element.src object akan berisi stream lokal, dan jika tidak, maka akan berisi stream remote. Next, kita play videonya. Selanjutnya, kita handle event another user. Callback-nya kita jadikan asynchronous. Pertama, kita akan coba dapatkan local track audio dan video dengan function getLocalTracks yang kita buat sebelumnya. Kemudian, tiap track audio dan video kita masukkan ke dalam stream lokal. Lalu kita tampilkan stream lokal. Lalu kita handle juga errornya jika gagal. Next, kita hubungi lawan bicara kita dengan peer.call. Di parameter pertama, kita isi dengan peer ID lawan bicara kita. Kemudian di parameter kedua, kita isi stream lokal yang akan kita kirimkan. Metode peer.call ini mereturn instance dari media connection peer.js, dan kita simpan ke dalam variabel call. Lalu variabel global peer media connection kita isi dengan call.peerConnection. Sekarang kita handle ketika lawan bicara menjawab panggilan kita dengan peer.onStream. Di sini kita mendapatkan stream dari lawan bicara kita. Dari stream tersebut, kita ambil track audio dan videonya, lalu masukkan ke remote stream, dan kita tampilkan remote stream. Selanjutnya, ingat kita perlu menjawab panggilan lawan bicara kita. Jadi kita dengar event peer.onCall. Di sini hampir sama dengan yang kita lakukan sebelumnya. Kita ambil stream lokal kita, lalu kita jawab panggilan tersebut dengan call.answer, dan kita kirimkan lokal stream kita. Lalu, call.peerConnection kita masukkan ke dalam peer media connection. Kemudian kita handle juga event call.onStream sama seperti sebelumnya. Sebelum kita coba running, ada beberapa kode yang perlu di-fix. Di server.js kita require UUID. Lalu kita ubah room.html jadi index.html. Sesuai dengan yang kita buat sebelumnya. Lalu kita buka terminal, lalu jalankan node server, lalu buka di localhost port 3000. Lalu kita copy URL-nya dan paste di tab lainnya. Saat ini kita sudah berhasil menampilkan streamnya. Sekarang kita akan mengontrol stream ini dengan button kamera dan mic yang sudah kita buat sebelumnya. Di script.js ada beberapa function yang perlu kita buat sebelumnya. Pertama, function stop track yang di parameternya menerima objek yang berisi stream dan kind. Di dalamnya kita buat variabel tracks. Jika kind equals to both, maka tracks akan berisi track audio dan video. Jika tidak, maka akan berisi track sesuai dengan kind yang diberikan. Lalu untuk setiap track yang ada di dalam tracks, kita disable tracknya. Lalu kita beri timeout 1 detik, lalu di dalamnya kita stop tracknya dan hapus tracknya dari stream. Di sini jika tidak diberi timeout, maka di lawan bicara video kita tidak akan hilang, melainkan freeze. Kemudian saya di sini hapus tracknya dari stream agar memastikan lampu indikator kamera pada device mati. Kemudian kita buat function replace track being sended yang berguna untuk mengganti track yang sebelumnya dikirim oleh RTP sender. Pertama kita cek dahulu memastikan peer media connection tidak null. Kemudian kita query semua RTP senders dari peer media connection yang tidak lain adalah RTC peer connection peer.js. Kemudian kita filter hanya mengambil senders yang sesuai dengan kind di parameter.
Kemudian kita pastikan kita mendapatkan RTP sendernya. Karena kembalian dari filter adalah array, jadi kita ambil RTP sender yang pertama. Lalu kita replace track-nya dengan track yang didapat dari parameter. Next, kita pasang event listener click pada button mic dan kamera. Dengan nama event handlernya sebut saja button handler. Selanjutnya kita buat asynchronous function button handler yang menerima event click sebagai parameter. Di dalamnya kita buat variabel elemen yang berisi elemen HTML yang diklik dan variabel kind yang didapat dari atribut data kind pada elemen. Pertama kita cek atribut data state-nya, aktif atau tidak. Jika aktif, kita stop track-nya, lalu data state-nya kita jadikan stop. Jika tidak aktif, kita dapatkan track kita dengan function getLocalTrack dengan kind yang sesuai di atribut data kind. Lalu kita tambahkan track tersebut ke stream lokal. Lalu kita panggil function replaceTrackByingSended dengan argumen objek yang berisi track dan kind. Kemudian kita handle jika ada error yang terjadi. Dan terakhir, kita set state-nya sebagai aktif. Sekarang kita bisa mematikan atau menyalakan video atau audionya dengan button. Next video kita akan coba deploy dengan platform Heroku sehingga bisa diakses di internet. Semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.